Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarru bimasyiatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Para pendengar, mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih mentakdirkan kita bisa bertemu, berjumpa dengan makhluknya yang agung, makhluknya yang mulia, yang membawa 1000 keberkahan, yaitu Syahrul Ramadan. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini izinkan saya Al-Faqir Masyhuri ingin menyampaikan materi yang sudah terjadwal dalam Nurut Tauhid mengasah Ramadan dengan materi syarat dan rukun dalam berpuasa. Mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya insya Allah husnudzon saya, kita semuanya sudah bisa membedakan antara syarat dan juga rukun. Syarat itu sendiri ialah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut. Contoh seperti dalam sholat, syaratnya itu harus suci. Nah, berarti kesucian itu sudah harus terjaga atau sudah terjadi kepada seorang musolli sebelum dia itu sholat. Nah, sekarang di sini saya akan menerangkan tentang syarat dalam berpuasa. Syarat wajib dalam puasa itu ada 3. Sebagian dalam kitab Nusah mengungkapkan ada 4. Ada 4. Yang pertama yaitu al-Islam. Yang kedua yaitu al-Bulugh. Yang ketiga al-Aqlu. Yang keempat adalah al-Qudratu ala syaumi. Nah, syaratnya di sini ada 4. Yang pertama adalah al-Islam. Puasa itu diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Maka bagi orang yang tidak beragama Islam tidak terkena khitab kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, seperti yang sudah diterangkan di tahun-tahun kemarinnya. Untuk orang yang murtad, nah ini beda, karena status murtad itu dia bukan muslim, bukan kafir. Jadi berada di pertengahan antara muslim, karena dia asalnya adalah muslim. Nah, kemudian dia itu mengingkari sehingga dia itu ingin menuju kafir.
Nah karena itu dinamakan murtad karena dia itu diminta kembalinya untuk kembali kepada Islam. Maka untuk orang murtad tetap dia itu terkena khitab kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apabila kemurtatannya itu sampai bertemu dengan bulan Ramadan, sampai berakhir 1 bulan Ramadan dia masih tetap murtad, maka dia ketika kembali ke Islam dia wajib untuk mengganti atau mengqadha puasa bulan Ramadan yang ia tinggalkan karena alasan murtadnya. Nah, jadi untuk orang kafir itu tidak wajib, tapi kalau orang murtad masih tetap wajib karena dia masih tetap terkena khitab kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Untuk syarat yang kedua yaitu al-bulugh, yaitu baligh atau dewasa. Tentunya kita sudah, insya Allah ini husnudzon saya, kita semuanya sudah tahu tolok ukur daripada kebalikan seseorang yang mana memang terbagi karena jenis kelamin ya. Kalau laki-laki untuk tolok ukur baliknya itu ialah sampai dia itu berusia 15 tahun. Kalau seorang anak laki-laki itu sudah berusia 15 tahun, maka dia itu sudah bisa dikatakan balik. Balik itu berarti batas usia di mana dia itu terkena khitab dari kewajiban syar'i. Nah, ya, saya ulangi, balik itu adalah batas usia di mana seseorang itu sudah mulai terkena khitab kewajiban syar'i. Jadi seperti kewajiban dalam syariat itu sholat, berpuasa, maka semenjak dia masuk usia balik, maka semenjak itu dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Nah, jadi untuk syarat yang kedua dalam puasa ini adalah balik. Untuk laki-laki seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah masuk usia 15 tahun, maka dia itu sudah wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, atau sebelum dia berusia 15, tapi dia sudah mimpi basah pada umur 9 tahun ke atas. Nah, sudah pernah mimpi basah di usia 9 tahun ke atas, maka itu juga menjadi batasan umur atau tanda kebalikan seseorang. Nah, jadi seperti itu. Semenjak dia itu mimpi basah, mimpi basah pada usia 9 tahun ke atas, maka di usia tersebutlah dia itu dimulai terkena khitab kewajiban melakukan kewajiban syariat Islam. Nah, untuk yang perempuan, nah itu kebalikannya itu ditandai sama ya dengan usia 15 tahun. Kalau dia sudah berusia 15, maka dia sudah balik atau dewasa, atau di usia 9 tahun ke atasnya dia juga pernah mimpi basah, atau ditambahi dengan satu tanda lagi yaitu keluarnya darah menstruasi atau darah haid, itu untuk perempuan. Jadi kalau perempuan sudah di usia 9 tahun ke atas dia haid, sudah kedatangan darah, sudah keluar darah menstruasinya, maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan di saat dia sudah suci. Mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib yang ketiga dalam puasa ialah al-aqlu. Al-aqlu itu berakal ya, berarti dia itu waras, bisa dikatakan waras ya.
dalam artian akalnya tidak mengalami gangguan. Nah, ya, akalnya tidak mengalami gangguan. Karena terkadang akal itu juga mengalami gangguan. Sehingga nanti dia itu dikatakan gangguan jiwa. Sebenarnya bukan jiwa tapi akalnya yang terganggu, kan begitu ya. Nah, jadi ketika seseorang itu akalnya mengalami gangguan seperti halnya pada sebelum masuk bulan puasa ya, dia itu kemudian akalnya terganggu sehingga hilang akal atau gila ya, maka hilang atau gugur kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Atau di bulan-bulan puasa wajib akalnya terganggu, contoh seperti orang yang ayan ya, ayan itu hilang akal sebentar ya. Ajen, katanya orang Madura itu ajen ya. Orang ajen itu dia juga terganggu akalnya karena hilang dan datang seperti itu. Jadi itu juga termasuk daripada yang tidak memenuhi syarat dalam berpuasa. Contoh seperti orang di pagi harinya dia itu sehat. Kemudian jam 9 kemudian dia ayan sampai jam 12. Sampai jam 12. Sadar sebentar, ayan lagi. Jadi dia itu akalnya terganggu, tidak sehat. Berarti dia itu tidak punya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena akalnya tidak sempurna atau tidak sehat. Nah, karena itu ya sebenarnya kalau kita mau untuk muhasabah atau introspeksi diri, atau kita mau membaca keadaan di sekitar kita, orang-orang yang mampu berpuasa mereka banyak yang tidak berpuasa. Nah, sebenarnya di sini yang diantara yang tidak diwajibkan untuk berpuasa kan orang-orang yang tidak berakal ya, orang-orang yang dalam artian gila lah ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu ya menterota apa saya, karena saya sering bilang ke murid-murid saya itu, ke teman-teman belajar saya, menterota apa saya gampang gitu, gampang sekali ya. Satu, hilang akal ya, jadi gila dulu baru. Nah, itu kayak di orang-orang di pinggir jalan yang mereka itu tidak berpakaian ya. Nah, mereka itu tidak berpuasa seenaknya dia itu makan karena memang akalnya tidak waras, tidak sehat. Nah, sekarang kayaknya ini sudah kegilaannya orang itu kayaknya menular kepada orang yang sehat, sehingga juga banyak sekali orang-orang yang akalnya itu sehat, mereka di bulan puasa yang suci ini mereka ya enjoy saja, enak saja mereka itu menikmati hidangan di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini kayaknya sudah mungkin bagi saya kurangnya, terkikisnya rasa malu kepada dalam diri seseorang itu menunjukkan berarti imannya sudah mulai lemah ya. Jadi seperti itu. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ialah al-qudratu 'ala shaumi, yaitu mampu untuk berpuasa ya, mampu untuk berpuasa. Nah, untuk ukuran mampu dalam berpuasa ini ialah di mana keadaan kita ketika berpuasa itu tidak terjadi bahaya atau sesuatu yang dapat menyakiti kita atau yang menyakiti orang yang berpuasa.
keadaan ya, mampu itu keadaan di mana kita itu mampu kuat dan tidak ada hal yang dapat membuat kita sakit atau membahayakan kita, itu mampu. Contoh ya, saya ungkapkan dengan contoh mampu itu, kita menahan lapar dan minum mulai dari subuh ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, subuh sampai maghrib, dan kita tidak merasakan hal-hal yang menyakitkan ya, tidak merasakan hal-hal yang menyakitkan. Nah, itu dianggap mampu untuk berpuasa ya, mampu dalam berpuasa. Atau mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, nah, ya, kita merasakan sakit mungkin hanya dalam organ pencernaan seperti lambung ya, kita perih karena memang kosong satu hari, dan itu menurut medis tidak membahayakan, maka itu tidak apa-apa dan dia tergolong mampu untuk berpuasa ya. Beda kalau keadaan lapar atau haus kita atau puasa kita itu bisa menyebabkan hal-hal yang dapat membahayakan nyawa kita. Contoh, ketika kita berpuasa menahan lapar dan haus, kemudian itu dapat memicu munculnya penyakit seumpama lambung ya, cairan lambung akan semakin meningkat dan akan seumpama dapat berpengaruh juga kepada organ yang lain, itu membahayakan kita, maka kita di situ tergolong dalam orang yang tidak mampu untuk berpuasa ya. Biasanya orang-orang yang tergolong dalam tidak mampu itu biasanya ya anak-anak ya, anak-anak, kemudian orang yang sakit ya, yang memang sakit parah, kemudian orang yang sudah tua renta ya, orang yang sudah tua renta, maka mereka tergolong dalam orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa ya. Kalau tidak mampu menahan hawa nafsu, itu tidak tergolong dalam tidak tergolong dalam kategori al-qudratu ala shaumi. Karena beda kalau sudah tidak mampu menahan hawa nafsu, contoh seperti tidak mampu menahan rasa laparnya ya, karena tergiur dengan masakan atau tergiur dengan lezatnya, indahnya minuman es teler di siang hari, kemudian karena dia tergoda tidak mampu menahan hawa nafsu sehingga dia pergi ke toko es kemudian minum es. Atau seorang perokok berat ya, seorang perokok berat, dia mengakunya tidak mampu menahan. Nah, itu beda, itu tidak tergolong di dalam kategori syarat sah yang keempat dalam berpuasa. Itulah yang bisa saya paparkan mengenai syarat-syarat atau syarat wajib dalam berpuasa. Semoga bermanfaat untuk ya diri pribadi saya khususnya, umumnya untuk mustami'in mustami'at semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa nusukana taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.